Yesus berkarya disebut Tuhan nanti setelah umur 30 tahun di Yohanes 13 ayat 13. Berarti di saat Yesus itu lahir ke dunia sebelum waktu 30 waktu ataupun belum Tuhan. Tahun yang ke-30 itu belum Tuhan. Itu roh belum, apa itu? Belum. Berarti itu roh apa? Rohnya roh Tuhan, tapi Yesus belum disebut Tuhan. Masa nggak paham sih? Rohnya roh Tuhan, roh Allah, roh Kudus, tapi belum disebut Tuhan. Oke? Rohnya Roh Kudus tapi belum disebut Tuhan. Belum disebut roh. Berarti bisa saya sebutkan roh manusia? Salah, roh Tuhan kok roh manusia. Roh Tuhan roh Allah, roh Kudus. Kan belum disebutkan sebagai roh Tuhan. Oke? Sebut aja roh Kudus lah ya, sebut aja roh Kudus sesuai Alkitab, roh Kudus. Saya tidak gini loh. Ini bertentangan sama pendapat saya gini. Apa yang saya tanyakan, karena sebelum ke waktu tahun ke-30 yang mengaku dia sebagai Tuhan atau divoniskan dia sebagai Tuhan. Nah, sebelum tahun ke-30 itu roh itu sebagai apa? Itu menjadi pertanyaan saya. Udah, saya sudah jawab. Roh Kudus. Ya. Roh Kudus kan Tuhan. Roh Kudus roh Tuhan. Ngerti ya berarti Tuhan dong. Roh Tuhan, ngerti nggak? Ya. Saya ngerti, bos. Saya ngerti, Pak. Anda kan lagi bicara Yesus manusia toh? Anda lagi bicara Yesus manusia toh? Jadi lu kena prank. Dia bicara bahwa jadi dia tuh Allah, tetap Allah. Penyebutan Tuhannya umur 30. Tidak disebut gitu Allah, salah. Disebutnya setara Allah. Bentar, saya Kristen. Tidak disebut Allah. Tidak disebut Allah, disebut setara Allah. Oh, gini. Kalau waktu dia setara Allahnya di surga. Ini asik ini. Makanya Anda harus paham. Aku juga butuh bodrek ini saya. Bentar, aku nanya dulu sama pendeta ini. Saya Kristen ya. Pak Pendeta, menurut Bapak berarti Yesus itu diangkat jadi Tuhan itu gitu loh. Gitu. Gak ada diangkat jadi Tuhan. Itu tadi dibilang setelah umur 30 tahun. Jangan pernah ngomong diangkat jadi Tuhan. Lah terus Yesus berkarya. Ya Allah yang berkarya disebut Tuhan. Itu baru benar. Itu apa sih Pak? Ya. Jadi dulu Yesus itu pernah jadi Yahweh. Yahweh disebut Tuhan juga. Lalu jadi fisik manusia juga. Lalu jadi tubuh kemuliaan disebut Tuhan juga. Jadi anak domba sekarang ini disebut Tuhan juga. Balik lagi jadi firman. Waktu dia bayi dia udah Tuhan belum? Belum. Nanti diangkat Tuhan setelah umur 30 gitu? Iya betul. Astaga, oke lah Pak. Ya oke lah, Anda yang nggak paham ya sudah sana, nyingkir. Nah Pak, yang ini menjadi Bang Umar, aduh ngeri bro. Yang menjadi pertanyaan saya Pak, di saat sebelum dia tahun ke-30, roh yang ada dalam diri Yesus itu roh apa? Roh Kudus sudah dijawab. Roh Kudus berarti rohnya Tuhan. Roh Tuhan boleh, roh Yesus boleh. Berarti roh Tuhan Kudus dong. Boleh. Roh Berarti Allah Tuhan boleh. dong. Berarti Tuhan dong roh. Yang berkarya. Ini orang nggak ngerti lagi nih. Bukan masalah nggak mengerti. Bukan masalah nggak ngerti Pak. Anda menjawab. Coba pahami pertanyaan saya. Roh sebelum tahun ke-30 yang di dalam roh apa itu? Nah, Yesus disebut anak laki-laki, rohnya Roh Kudus. Roh Kudus. Umur 1, perhatikan omongan saya. Umur 1 sampai 12, 1 sampai 12, Yesus disebut anak laki-laki, rohnya Roh Kudus. 12 sampai 29, Yesus disebut setara Allah, rohnya Roh Kudus. 30 sampai 33, Yesus disebut Tuhan, rohnya Roh Kudus juga. Clear? Oke. Berarti ini kita pertanyakan rohnya masih tetap Roh Kudus kan? Saya sudah jawab. Sampai dia tahun jawab. Kalau Anda nggak mampu mencerna, minggir. Sampai dia tahun 30 kan? Masih tetap dikatakan Roh Kudus? Tetap Roh Kudus. Nah, berarti secara otomatis roh yang dari bayinya berarti Roh Kudus juga. Ya Tuhan juga. Sudah, nyingkir aja udah. Udah tak jelasin, udah capek aku jelasin kamu. Nggak paham. Anda yang keliru menjelaskannya saya rasa. Karena sekali itu. Tinggal jawab iya dan tidak. Sudah saya jawab. Roh Kudus. Perhatikan. Ya. Umur 1 sampai 12 disebut anak laki-laki, rohnya Roh Kudus.
12 sampai 29 disebut setara Allah, rohnya Roh Kudus. 30 sampai 33 disebut Tuhan, rohnya Roh Kudus. Apanya yang nggak jelas? Berarti rohnya itu Pak sebelum tahun ke-30 Sudah, yang itu lain, yang dipertanyakan Pak. Yang Saya tidak bertanya yang masalah Anda. Saya sudah cukup clear, yang lain aja nanya, yang lain. Yang lain. Pak, kok setara Allah tapi bukan Allah tuh maksudnya gimana? Nah, ini dia. Karena tubuhnya fisik, rohnya roh Allah, maka disebut setara Allah. Karena ada tubuh fisiknya. Kalau Allah full itu harus roh full, nggak boleh ada tubuh fisik. Karena berarti roh yang sebelum bayi belum full ya? Berarti roh yang masih bayinya itu belum full, gitu? Ini nggak ngerti lagi. Kan ini bicara Yesus umur 12 sampai 29. Saya bicara tubuh Yesus, fisik Yesus. Kalau rohnya mah tetap Roh Kudus Pak, tetap. Saya bicara tubuhnya Yesus dulu. 12 sampai 29. Oke, gini Pak. Saya roh Allah adalah Allah, tapi tetap kalau rohnya mah roh Allah dari bayi sampai sekarang tetap. Itu loh, karena ada tubuh fisik, jadi dia menghubungkannya tubuh fisik dengan roh Allah yang ada di dalam, jadi setara Allah. Waktu sampai 12 tahun disebut anak laki-laki. Dia bukan Allah, bukan. Bukan, nggak bisa disebut Yesus yang tubuh fisik itu disebut Allah, nggak bisa. Tapi rohnya roh Allah, Roh Kudus boleh, roh Allah boleh, roh Tuhan boleh. Tapi yang pas untuk yang di Alkitab ini disebut Roh Kudus. Yang pas ya, karena ditulisnya Roh Kudus. Itu nggak disebut Allah, nggak boleh disebut Allah, tapi disebut setara Allah itu apa karena penampakannya atau karena apa, Pak? Karena satu, dia belum berkarya. Kalau berkarya itu kan merendahkan lalu jadi anak manusia. Dia masih gelarnya anak Allah. Semua malaikat harus sujud pada Yesus, ya. Ibrani 1 ayat 6, ya. Dia lebih tinggi dari malaikat, makanya semua malaikat sujud kepada dia. Dia setara Allah. 12 sampai 29. Dia belum berkarya untuk keselamatan, tapi dia jadi tukang kayu, kerja gitu loh. Tapi untuk keselamatannya belum. Baru setelah umur 30 dia merendahkan diri, ketetapan ini ditinggalkan, lalu dia jadi hamba. Mulailah dia bisa dicobai iblis, gitu loh. Ya. Tapi kan bau menjadi maupun dalam keadaan di dalam tubuh dia nggak dalam keadaan apapun kan? Pak, dari mulai bayi sampai dengan nanti mati disalib, ya rohnya harus keluar dulu, makanya dia harus ngomong Eli Eli lama sabatani. Kalau dia rohnya nggak keluar nggak bisa mati Pak, karena di dalamnya roh Allah. Banyak orang tidak mengerti Pak ya, Yesus yang bayi owek-owek dikira Tuhan. Salah Pak, itu anak laki-laki gitu kok. Lalu remaja umur 12 sampai 29 dikira Tuhan. Itu biasa, itu masih anak remaja biasa, kerja biasa jadi tukang kayu. Barulah ketika dia berkarya, karena aku ini Allah yang berkarya, maka semua Allah yang berkarya disebut Tuhan. Dulu Yahweh juga, Yahweh kan berkarya tuh, menciptakan bumi, menciptakan semua, dia disebut Tuhan. Ketika Yesus berkarya umur 30, dia disebut Tuhan. Ya, berarti nanti jadi Tuhan on off ya gitu. Bukan. Ya, salah itu kan pikiran Anda aja itu. Ya, saya jelasin ya. Itu dulu tuh ada yang namanya Hermogenes debat sama sama si Tertullian. Si Hermogenes bilang Allah Tuhan dan materi itu sama kekalnya. Kenapa? Karena alasannya kalau bagaimana dia adalah Tuhan, adalah Tuhan kalau nggak ada materi. Makanya si Tertullian jawab ada masa di mana dia bukan Tuhan. Bukan Tuhan itu bukan berarti nggak ada Allah, bukan nggak ada Allah, tapi jabatan Tuhan itu nggak ada yang dituani, gimana dia adalah Tuhan gitu loh. Kalau sudah ada ciptaan, dia jadi Tuhan. Kalau dia nggak ciptaan, bukan berarti Tuhannya nggak ada. Itu Pak Dede ngomong dengan pengertian yang sama seperti itu. Ya, kan ada salah pengertian begini Bapak-bapak. Kalau Yesus itu Tuhan, kan disunat tuh. Terus katamnya kemana? Ayo, katanya Tuhan. Ayo, padahal Tuhan itu tidak bisa membusuk. Ada ayatnya, Kisah 2 ayat
ayat 31. Ya, tubuh Yesus nggak bisa membusuk, terus kulit katanya kemana? Maka jawabannya 1 sampai 12 disebut anak laki-laki biasa gitu loh, mimik susu digendong sama ibunya. Jadi begini, inilah bedanya kita Pak. Oh, sebagai saya memahami Tritunggal sama Bapak, beda jauh memang. Menurut Ya, Bapak memang memang Tuhan itu apa Pak? Menurut Bapak? Tuhan adalah Allah yang berkarya. Kalau kami, Tuhan itu adalah gelar yang diberikan ke Yesus. Itu gelar jabatan. Ya, Jadi memang beda pemahaman kita itu beda. Nggak tahu Bapak pemahamannya dari mana itu. Tritunggal tidak mengakui Yesus Allah. Ya cuman jadi Yesus Tuhan doang. Tuhan pun juga. Terus dikatakan jangan framing gitu. Oh, kami itu firman Allah. Dia dikatakan Allah karena dia firman-Nya. Tapi dikatakan Allah yang sang sumber, yang roh itu Sudah jadi manusia. selesai. Itu Ya, kami Allahmu Bapa toh, Allahmu Bapa toh. Muter kayak apapun juga Allahmu Bapa toh. Tidak pernah Parah ada Allah pemahaman Bapak. Tidak pernah ada. Ya. Ajarannya Sedikitpun Bapa tidak pernah jadi Allah. Yesus tuh Allahnya bukan Allah yang itu, tapi cuman bagian dari Allah, karena itu Allah itu bidat itu, bahaya Ya, itu. Ya sudah ya. Semua Alkitab dimulai kata elah, beresit bara elah. Kalian yang ngomong bidat pasti Alkitabmu beresit bara Elohim. Taruhan nama saya. Pasti Alkitabmu beresit bara Elohim. Betul? Kalau Alkitab asli perjanjian lama beresit bara elah et hasemayim wa et haeret. Beresit bara elah, pada mulanya Allah. Kamu harusnya diterjemahkan pada mulanya para Allah, karena Elohim itu jamak. Kitabmu masih menulis Elohim, segera buang. Elohim itu adalah sebutan majestic plural Pak. Sudah, Elohim itu jamak, buang, segera buang. Elohim itu jamak. Itu tanak gitu Pak ya. Kalau perjanjian lama beresit bara elah. Yang Bapak punya soalnya kitabnya ada di Ya, surga, pada mulanya Allah. nggak bisa diperiksa Pak. Ya tidak ada itu, pada mulanya para Allah itu nggak ada. Jadi Pak HDT ini kitabnya seperti apa ya? Kitabnya sekarang bahasa Inggris tuh, yang ada huruf merah, huruf hitam. Enggak, nama kitab Bapak apa sekarang? Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Titik. Berarti sama dong. Beda. Alkitab Anda pakai tanak kok. Yang nggak ada link ke Perjanjian Baru. Hayo, kitabmu yang tanak tidak ada link ke Perjanjian Baru. Yang Sema Israel Adone Elohim itu nggak pernah ada. Hacim itu nggak pernah ada. Itu tanak ada itu. Semua itu merujuk perjanjian lama itu Pak. Apa bacanya? Sema Israel Adone Elohiminu. Buang itu Alkitab. Ini Bapak ini oneness ya? Oneness apa? Saya Kristen, ngerti nggak? Bukan. Udah sering ketemu sama Pak HTD ini. Jauh juga nggak? Entah apa alirannya nggak. Juga Jesus only itu juga bukan Kristen, Oneness juga bukan Kristen, Pak. Ayo, yang masih Alkitabnya Elohim, Adone segera buang ya, Pak. Anda 2000 tahun disesatkan loh. Mestinya Sema Yahweh Elahinu, Yahweh Eka diganti Sema Israel. Ya Adone itu Tuhan yang jamak. Makanya pasangannya Adone Elohiminu, mestinya Elahinu diganti Elohiminu. Jamak ketemu jamak. Tuhan yang jamak ketemu Allah yang jamak. Pak. Kalau Alkitabnya pengen seperti yang Bapak mau, berarti bikin kita sendiri aja begitu aja Pak. Perjanjian lama itu perjanjian lama kan ditafsirkan bapak-bapak gereja seperti itu Pak. Enggak ada bapak-bapak gereja itu. Masa? Enggak ada itu bapak gereja dari mana itu? Ini pada dibohongin sama bapak gereja. Bapak gereja tuh pandangannya beda sama Trinitarian. Ulama-ulamamu kau nggak terima bro sama nabimu, jangan ya, gitu. Bapak gereja ya. Bapak-bapak ibu sekalian, Paulus, Petrus, Yohanes itu orang Yahudi lebih pinter dari Anda, tak kasih tahu. Petrus itu lebih paham Alkitab Perjanjian Lama dari Anda. Ketika Yesus ini Mesias ini,
Ketika dipanggil Petrus, Yohanes, Matius, ayo ikut dia ngerti, dia lebih pinter dari Anda. Yang sok Elohim, Adone. Petrus nggak kenal Adone, nggak kenal Elohim, dia kenal Elah. Makanya dia ngerti ketika Yesus datang cuman 12 murid tambah 70 murid. Jadi murid Yesus tambah 4.000 yang makan, tambah 5.000, tambah 500 yang menyaksikan, cuman 10.000 kali anak dan istri, cuman 30.000 ketika Yesus di bumi yang percaya Yesus dari 200.000 populasi Israel. Ya, semua rasul itu lebih pintar dari Anda. Pak, coba buka teksnya itu, Pak. Bisa dibuka nggak teksnya, datanya? Teksnya nggak ada, teksnya pakai bahasa Inggris. Oh gitu. Ya, bahasa Inggris aslinya ya? Aslinya pakai bahasa Inggris gitu? Pakai bahasa Ibrani dan Yunani, sekarang sudah di surga. Wah. Ya, Wahyu 11 ayat 19. Baru denger toh, makanya dialog sama HTD, kamu baru denger tiap hari. Tanya Valen, semua yang dialog sama saya pasti baru denger. Baru denger ya Alkitab asli, Ibrani Yunani ada di surga, betul, ada di tabut perjanjian, yes. Yang karena bawa ke surga siapa itu, Pak? Ya, Anda harus lihat dari 2 Raja-Raja 2 ayat 1, dengan angin badai Allah mengangkat Elia, dengan angin badai pula Allah mengangkat segala sesuatu. Tabut perjanjian gimana bisa di surga? Diangkat dengan angin badai. Alkitab juga, Elia juga, Adam diturunkan ke bumi juga pakai angin badai. Itu fungsinya dibawa ke surga ngapain, Pak? Supaya Yesus menggenapi firman-Nya. Langit dan bumi akan berlalu, firman-Ku tidak akan berlalu. Nanti waktu bumi kiamat, kalau di bumi Yesus tidak menjaga firman-Nya, firman Yesus berlalu, makanya taruh surga. Oh, makanya disembunyikan gitu biar jangan ada yang ngambil. Ya, lalu dia memakai United Bible Society ya untuk menerjemahkan dalam bahasa Inggris. Gitu Pak. Aku tuh dulu Tritunggal Pak, yang sama seperti bapak-bapak, pengen cari yang asli tapi palsu. Semua Tanak itu Pak tidak ada link ke perjanjian baru. Tanak iya, itu Pak, kan aslinya udah dibawa ke atas, dari mana Bapak tahu lagi aslinya? Tahun 1965 Pak, United Bible Society menyatakan Alkitab yang asli setelah kita terjemahkan bahasa Inggris, kita foto-foto, dokumentasi, lalu terjadi semacam bencana alam di daerah Inggris itu. Dia tadi kan yang dinaikkan itu kan tahun berapa sama kitab suci itu? Tahun 65 Pak. Nah, 19 tahun itu Pak. Betul, itu sudah cetakan ke-16. Jadi Alkitabnya Musa, Alkitab Kejadian, anggap aja setiap 200 tahun perlu ditulis ulang oleh anaknya Musa, oleh cicitnya, oleh cuit, cicit, cuit. Perjanjian lama itu Pak, perjanjian lama itu setidaknya ditulis 16 kali, ditulis ulang. Perjanjian baru itu antara 8 sampai 10 kali. Iya, tadi Bapak bilang kan aslinya sudah di surga tahun 65 ya, sesudah Masehi. Betul. Berarti setelah Yesus naik ke surga. Oh jauh Pak, itu setelah dunia dikuasai 1600 tahun oleh Tritunggal. Tadi tahun 65, tahun berapanya? 1965 Bapak. Berarti Indonesia baru tahun lalu dong. Indonesia merdeka tahun baru... berapa? Indonesia merdeka tahun berapa? 1945. Lalu United Bible Society mengeluarkan Alkitab versi bahasa Inggris 1963. Lalu terjadi sedikit bencana, tiba-tiba Alkitab yang sudah dikumpulin itu hilang. Lalu tertulis di Wahyu 11 ayat 19, ternyata ada tabut perjanjian di surga. Isinya segumer mana, 2 loh batu, tongkat Harun dan Alkitab. Kalau Alkitab itu kan bukan asli itu Pak, yang asli itu kan manuskripnya. Pak, apapun manuskrip 200 tahun harus ditulis ulang. Betul apa betul? Iya, aslinya manuskripnya kan tetap tersimpan di sana, di museum sana. Ya, jadi yang diangkat ke surga itu Pak, di zaman tahun segitu sudah ada kertas. Ya, Septuaginta. Alkitab yang dibawa ke surga. Septuaginta ditulis tahun 70, itu sudah ada kertas Pak. Lalu
sampai 1963 paling tidak dicetak ulang, ditulis ulang oleh anak-anak. Misalnya Petrus punya anak, punya cucu, punya cicit, ya, sampai 8 kali. Ya, yang dibawa ke surga itu yang ditulis anak-anak ini. Ya betul dong. Mana ada Pak, Alkitab masih Berarti, asli. Masih asli mana ada. Asli, kan? Tahun masih ditulis ada yang tinggal lah. Masehi mana ada Bapak? Tidak pernah ada 70 Masehi kok tahun 1900 masih utuh. Septuaginta itu kan masih tersimpan itu Septuaginta. Itu Septuaginta yang palsu Pak, yang ada Hologos toh. Ayo cek Septuagintanya Hologos bukan? Terus kitab yang dibaca Tuhan Yesus di Bait Allah waktu itu di mana sekarang Pak? Itu kitab Yesaya, kemungkinan cetakan ke-6. Artinya oleh Yesaya kan 1200, turun ke anaknya, udah rusak 200 tahun. Tulis sama tapi nggak berubah, sama ditulis. Tulis lagi itu udah tulisan ke-6. Ya, itu tahun itu. Lalu itu sudah turun lagi, sudah dicetak lagi mungkin 9 kali. Kurang lebih jadi 16 kalian kok perjanjian lama itu. Pak, setiap 200 tahun apapun Pak, medianya apapun ya, namanya tulisan itu pasti rusak Pak. 200 tahun Pak, rusak. Ya, perlu disalin ulang oleh turunan-turunannya. Jadi Bapak ini kena prank gitu. Dipikirnya tulisannya Musa 1500 tahun sebelum Musa itu asli itu. Rusak dong Pak, itu perlu disalin ulang oleh anak-anak cicit-cicitnya. Gitu loh. Bapak kena prank dari dulu seperti itu. Apalagi kitab Musa Pak 1500 yang tahun. Yang prank siapa Pak? Yang pranknya siapa? Yang Anda berpikir bahwa tulisannya Musa masih ada loh. Enggak pernah pikir gitu. Ya, Anda pernah berpikir enggak bahwa dia sudah kurang lebih 16 kali? Iya, kan ada manuskrip itu, tulisan Septuaginta, tulisan apa, kan ada itu. Septua itu 7, Ginta itu 10 Pak. Artinya tahun 70 Septuaginta. Kalau Septuagintanya tahun 350 Masehi, disebutnya Trisenti Quinquaginta, itu Septuaginta palsu Pak. Baru denger toh? Pasti baru denger. Ya, kalau itu dibilang palsu, berarti semua nanti dibilang palsu Pak. Namanya Septuaginta itu Pak. Septua itu 7, Ginta itu 10. Ditulis oleh para rasul. Rasulnya itu masih palsu. hidup tahun 70 itu rasul-rasul masih hidup Pak. Jadi Ya. itu palsu gitu. Itu asli. Yang palsu mana? Yang terbitan 350 oleh Tritunggal itu loh Pak, habis konsili 325. Terbitan Tritunggal, enggak ada terbitan Tritunggal Pak. Septuaginta kok ada Septuaginta. Menurut Anda Septuaginta terbitan tahun berapa? Tritunggal Pasti itu 350. Tritunggal itu bukan terbitan. Aduh, Jujur udah pengajaran Tritunggal Pak, pengajaran teologi Septuaginta itu muncul tahun 350. Makanya tidak memang bisa Septuaginta memang Septuaginta yang mengapakan Tritunggal. Kan saya sudah bilang Pak, Septuaginta itu tahun 70 itu tulisan asli para rasul. Ya, sedangkan di pelajaran teologi selalu diajarkan Septuaginta itu muncul tahun 350 Masehi. Itu Septuaginta palsu Pak, yang di situ ada Hologos. Ya, Yohanes 1 ayat 1 itu ditulisnya Sebelum tahun Hologos. 350 kan udah ada kanon Alkitab kan Pak. Bapak belajar teologi toh, kalau belajar teologi akan diajarkan Septuaginta itu terbit tahun 350 Masehi. Di sini ada banyak yang sekolah teologi enggak? Saya bukan teologi Pak. Ya sudah, ya di dalam debat kami dengan Budi Asali Pak ya. Saya debat dengan Budi Asali, ya. Tuh, Valen saksinya. Budi Asali ngomong Septuaginta itu 350 Masehi. Lalu saya bilang, itu Trisenti Quinquaginta. Septuaginta 70, diketawain saya Pak. Septua itu 7, Ginta itu 10. Jadi itu tulisan asli para rasul merubah dari bahasa Aramaik menjadi bahasa Yunani, malah diketawain. Septuaginta itu 350. Tuh Budi Asali masih ada orangnya tuh. Doktor dia Pak.
doktor teologi. Itu ada orangnya, tanya sama Valen. Oh, di 350 Masehi. Tuhan Yesus sudah nggak ada di situ, Pak, di masa itu. 70 Masehi juga udah nggak ada, Tuhan Yesus itu Nah, sudah. Terus kok Bapak bilang tadi ditulis pada Rasul itu di 350 Masehi. Gimana konsep Palsu katanya itu Saya yang nggak pernah palsu. ngomong gitu. Para rasul menulis tahun 70 Masehi. Tetapi pelajaran teologi menulis 350 Masehi. Itu yang versi palsunya. Ayo cek saja ya. Cek saja Yunanimu ada kata hologos enggak? Ayo, itu palsu Pak. Mestinya leksios Pak. Berarti kalaupun palsu Pak, kenapa tidak dibantah sama para pendeta-pendeta ini? Kan pendetanya Tritunggal. Kan pendetanya Tritunggal. Kalau saya yang membantah, tanya Valen. Saya bantah itu. Kan mereka semua Tritunggal. Tritunggal itu cocok dengan Tanak. Karena Allahnya harus jamak. Bapak, Kenapa? Bapak berapa tunggal? Saya Kristen Pak. Iya, berapa tunggal Pak? Kristen apa? Saya Kristen ya Pak. Nggak, jangan ngomong seperti itu. Ya. Kristen apa Bapak? Kristen Protestan ya kah? Kristen. Apakah? Kristen itu Ya, cuma Kristen satu, apa? Pak. Nggak ada Kristen apa. Kristen ya Kristen. Iya Bapak tadi kan nggak Tritunggal, Dwi Tunggal, Satu Tunggal, Portunggal. Nggak ada Pak. Saya Kristen. Bapak Memuliakan Allah dalam nama Kristus. nggak bertunggal gitu. Saya namanya Yesus Kristus, Tuhan Allah satu-satunya. Itu Nama- baru Kristen. Nama gereja Bapak apa? Kalian tahu tuh. udah nggak usah ke sono, Le. Percuma, jangan sampai. Enggak, soalnya Lah, enggak enak kali gitu Bapak ini. Ya, Ya, nggak enak makanya kali. kita kuat. Semuanya kan harus kita Enggak, tahu maksudnya dan semuanya. Bapak ini jangan-jangan bukan Kristen. Kan, Bukan Kristen ini. Iya. Kristen itu Ini- definisi Kristen itu 1 Petrus 4 ayat 16 itu definisi Kristen. Anda mau cari definisi Kristen? Dalam bahasa Yunani Pak, coba sebutkan Kristen itu apa dalam bahasa Yunaninya? Dalam bahasa Inggrisnya Christian. Dalam bahasa Ibraninya Pak? Nggak usah. Kristen. Christian aja udah. Enggak, dalam bahasa Ibraninya itu. Coba Anda sebutkan. Kalau memang Anda Ini Kristen, coba. berkedok pendeta ini. Coba kalau memang Anda Kristen, coba dalam bahasa Ibraninya coba. Bentar. Oke, yang lain ya. Bentar. Itu Ibrani palsu itu Pak. Ya, palsu Pak. Bentar. Ya. Saya handle dulu. Jangan ngomong dari gereja mana, itu gereja Laisa. Kalian berani nggak buka identitas di sini semua? Berani nggak? Berani nggak open cam? Coba open cam kau. Nah, Berani berani. kan? Berani nggak? Coba open cam Berani. kau. Pak Pendeta, menurut Bapak siapa? Tunjukkan KTP. Oh, iya. Coba kau open cam. Kalian jangan kalian buat Open pendeta. cam. Pengen ngoceh-ngoceh cam. kalian. Kalau gua Open nanti aku cam. jadi Pak Ya, Ustaz, Pak terus gua Pendeta bilang Yesus itu kayak siapa gitu. Bapak? Udah orang kau nggak Kalian berani jangan- open cam kok. Udah nanya aja mau Apa nanya nggak apa berani? aja. Pantek. Nah ini nah. Iya Pak Pendeta, Ya. Yesus itu Coba, siapa coba. bagi Bapak? Nanya aja. Nanya yuk. Mau bilang apa? Yesus. Ayo. Yesus itu siapa bagi Bapak? Pendeta. Coba kau gereja di mana kau kok? Iya, kau gereja di mana, nuntut Pak HTD. Kau gereja di mana kau? Nama Kau udah gereja gua mana? screenshot ini. Aku gereja di mana kok? Itu Nah, Pak Pendeta kau gereja di di mana, gereja kau? Lesa. Gereja mana kau? Gereja mana kau? Kau gereja mana? Jawab kau. Mana kok? Saya umat Islam. Ini Pak HTD orang Kristen. Saya sudah AKBP, dibahas ya, saya AKBP, sudah dibahas tahu. sama Valen. AKBP mana? AKBP Tutup sebentar. aja kameramu lah, nggak usah terpancing lah. Halo. Kameramu tuh. Kau AKBP Nggak mana? usah emosi. Pantek kalian. Iya yang Tahu. dia ngomong kasar dulu Pak. Kucing. Kau yang pantai. Jangan kasar, kau kasar. Aduh, lai. Itu yang masih ngomong pakai bahasa kebun Kau yang binatang ngomong kasar keluar. tadi itu. Kau ngomong pantai situ. Siapa itu yang ngomong kasar Siapa itu? yang ngomong Kurang kasar ajar banget itu. Keluarin. Udah. Ngomong pantai. Udah gua screenshot. Keluarin, Udah gua Valen. screenshot. Ya udah gua Keluarin. screenshot. Ini gua cari komen dia nih. Gaya Keluarin. kali dia. Bang Umar. Coba yang di sini. Binatang itu keluarin. Jadi masih ini
Apalagi ngomongin agama berkuat dia gitu. Ya, yo nanya aja kalau mau. Iya, nanya. lanjut Pak Bisyar. Ya Pak Pendeta bisa nanya Pak Pendeta. Nah, nanya aja Pak. Ya. Yesus itu siapa bagi Bapak? Yesus itu satu-satunya Tuhan Allah, Alfa Omega, Maha Kuasa, sebelum segala abad selama-lamanya. Yudas 1 ayat 25. Clear? Kau sebut alamat kau ya, kau urusan nama saya. Nah, jumpa kita. Di mana kita jumpa? Ya kau tunjuk, gua tunjuk KTP gua. Coba kau Tunjukkan KTP. Datang ke Medan. Kau dulu. Balegi ini ini baik. Coba kau pencet lagi. Bukannya kau bukan kau tadi. Kau pula yang apa kau? Loh, iya, itu pendeta itu. Kau ribut. Jadi kalau pendeta kenapa? Semua. Kalau aku Pak Ustadz kenapa? Tanya. Coba kau pendeta sama kau, ngapain kau bawa Ustad? Medan Jadi mana apa? kau? Kau campuri anjing. Medan mana? Medan mana kau? Ngomong-ngomongnya Bukan kau aja Valen. Kau Medan mana? Iya mana? Di mana alamat kau? Di mana alamat kau? Datang ke Medan. Iya, Kau di Medan kabarin aja aku. Iya, lo iya di mana? Aku di Medan. Di mana? Di jalan sini. Kau di mana? Kau di mana di Medan? Kau di mana? Kau di mana di Medan? Banyak kali cakap Kau di mana? Tunggu aja aku di Amplas ya. Ya, Amplas mana? Nah, tunggu aja aku. Gua kirim wajahnya dia, Glenn, dia udah ngancam kita ini. Banyak kali cakapnya. Iya. Kok di Amplas ya? Kok lihat Di Amplas. Kau lihat ya. Oke. Medan Amplas. Bukannya kau kutanya, kenapa kau yang jawab? Aku di Loci. Kenapa? Aku di Loci. Datang kau ke Loci. Kutanya dulu kau tadi Datang kau ke Loci. Datang kau ke Loci. Tapi kau maki-maki ke orang di sini kau. Nggak ada guna kau di sini. Iyalah, Kau tadi kau yang kutanya. Kau yang maki-maki kau. Kenapa kau maki-maki di sini? Kau tadi kutanya. Kau Kamu open cam maki-maki lagi polisi. kau. Open cam lagi Kamu kau. maki-maki Roomnya ya Pak Pendeta. Coba di sini orang baik-baik. Bukannya kau campur-campuri. Bentar Pak Dede, dia udah maki-maki kita. Woi, tidak boleh ya. ini. Dia tadi Karena bilang kau juga, campuri. kalau di mana? Maksudnya apa? Itu begitu. Maksudnya apa? Kan tadi Coba kau open cam. Iya, kau open cam, jangan kau tuduh dia itu pendeta palsu. Coba kau open cam dulu, kayak tadi itu loh. Tadi kau Ayo, bilang, oke. sekarang kau siut. Aku di Loci. katanya Datang kau ke Loci. Kali dia. Datang kau ke Loci. udah Datang tahu kau ke Loci. aku Apa? Mau nasibmu Nama samaran ya? kayak Rudi Simamora Nama kau mau samaran. nasibmu. Hah? Nama samaran. Mana ada bikin nama Muhammad? enggak ada kuhina Tuhan, enggak usah banyak bacot kau. Iya, tapi kau ngancam Kau banyak kita di bacot. sini. Tongormu itu. Muncungmu itu. Kau ngancam Enggak kita ada di kuhina sini. Tuhan. Jadi enggak usah kau banyak bacot. Iya, tadi kau Kecuali banyak. Mana kau di Amplas? Kau tadi bilang Di mana kau di Amplas? aku belajar jadi ustad besok atau ntar bisa gitu. Maksud Di mana kau di kau Amplas? kau mau belajar jadi ustad? Hah? Di mana kau di Amplas? Berarti kau Ya kan punya karena aku satu enggak yakin dia pendeta. Sewa. Di mana kau di Amplas? Nggak usah banyak bacotmu. Di mana kau di Amplas? Cakapnya orang ini. Ya amplas cuma satu. Kau muncungmu. Di mananya di Amplas itu luas Jam itu. berapa kau mau? Jangan muncungmu itu. Amplas kau. Amplas cuma satu longor. mulai Bodoh sekarang. kali kau. Banyak. Lebar kali itu Amplas anjing. Mana ada lebar amplas? Longor longor. Kau longor kau. Tuki. Bodat. Bujang. Ntar kalau kau udah ketangkap kau baru tahu ya. Gua turunin ya. Nama Banyak yang kali, asli. Bapak-bapak tuh juga. tidak boleh ya Pak, tidak boleh ngomong-ngomong pakai bahasa kebun binatang itu nggak boleh ya. Wong kita diskusi begini nanya aja gitu loh. Iya Ya. Pak Pendeta. Emang. Lanjut Pak Pendeta, lanjut. Ya saya aja open cam begini, cam ya jelas wajahnya ya. Saya Ya, kemana-mana. terima kasih Pak Pendeta, sudah saya follow ya. Nanti saya ikuti Pak Pendeta kalau live. Ayo sekarang yang mau nanya-nanya, wong saya tuh jelasinnya ya enak-enak aja kok. Jangan pakai kata-kata yang itulah ya. Itu kalau orang-orang kayak Ya, kalau Valen, bisa kan di roomnya ya. Bapak sendiri. Di sini Ya. nanti kan jadi ribut ke tadi. Ya, Valen gitu udah ngerti dia. Dia udah kenal lama sama saya.
Ya, ayo yang nanya-nanya ya. Tadi pertanyaan terakhir, Yesus itu siapa? Yesus itu Tuhan, Allah, Alfa Omega, Maha Kuasa ya Pak. Dari sejak sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya, itu ada di Yudas 1 ayat 25 Pak. Jadi Yesus itu bukan baru ada kemarin sore, bukan. Tapi sudah sejak dari sebelum segala abad, sebelum ada manusia. Sudah Tuhan, sudah Allah. Jadi Allah itu sudah punya nama. Ya Pak. Seperti itu. Berarti bukan oneness pahaman Bapak ya? Saya Kristen toh Pak, saya sudah ngomong saya itu Kristen oneness, coba Bapak klik oneness. Ayo rada educated. Bapak translate ya Inggris Indonesia, tulis oneness. Nanti bahasa Indonesia keesaan bukan esa. Jadi keesaan itu sama saja dengan Tritunggal Pak. Jadi oneness itu sebenarnya tipuan lain dari Tritunggal. Gitu loh Pak. Coba ketik di Google translate. Oneness itu apa? Kalau esa itu one, bukan oneness Pak. Berarti Jesus only ya? Sudah dibilang Kristen Pak. Alkitab hanya mengenal dua Pak ya, Kristen atau Nasrani ya Pak. Jadi Alkitab ya semua juga bilang, Nes juga bilang Kristen, Tritunggal juga bilang Kristen. Saya luruskan kan semua Pak. bilang Kristen. Saya luruskan Pak, Alkitab hanya mengenal dua, kalau enggak Kristen, Nasrani. Definisi Kristen ada di 1 Petrus 4 ayat 16. Jadi, kalau Anda tidak memenuhi 1 Petrus 4 16, Anda tidak boleh mengklaim jadi orang Kristen, Anda jadi orang Nasrani. Bukan definisi Kristen, pengertian Kristen itu kan pengikut Kristus. Salah Pak, ini salah. Tidak ada pengikut Kristus. Pengikut Kristus waktu jadi manusia ada. Paulus itu pengikut Kristus waktu jadi manusia. Ya, ada juga di kitab Markus pengikut Kristus. Tapi kalau pengikut Kristus yang Allah ya Anda mati gosong dong Pak. Nggak bisa. Maka yang benar beriman pada Kristus, bukan pengikut Kristus. Tapi penyembah Yesus Kristus itu baru benar. Makanya 1 Petrus menulis sebagai orang Kristen memuliakan Allah dalam nama Kristus. Jadi Allahnya orang Kristen itu harus punya nama Yesus Kristus. Itu baru Kristen Pak. Kalau pengikut Kristus ya Anda mati gosong. Oh bentar Pak ATD. Ini yang bawah ini udah aku screenshot ya. Dia ngaku di amplas ya. Ini kalau itu ya udah hujat-hujat yang dibawa ya. Kau mau nasibmu mau sama kayak Rudi Simamora ya. Ini ya. Ini ngakunya di amplas tuh foto yang paling gede tuh. Nanti gua viralin nanti kau. Gua viralin nanti. Nanti fotonya dikirim Bang Daya, tolong dikirim ya. Siap. Itu udah ini gua rekam semua ini yang di bawah ini. Ya Bapak Ibu Saudara ya, back to the scripture Pak, kembali ke Alkitab ya. Mohon Bapak jangan mengatakan Kristen itu pengikut Kristus, nggak ada ayatnya Pak, nggak ada ayatnya. Jadi Kristen itu memuliakan Allah dalam nama Kristus, itu Kristen. Ya sejarah katanya kan ada Pak, etimologinya kan ada itu. Ya sudah Pak, aku sudah ngomong pakai ayat. Bapak masih mau bantah juga yang nggak ada dasar ayatnya. Kalau sama saya itu pakai ayat Pak. Ayat berapa itu Pak? Bentar. 1 Petrus 4 ayat 16. Jadi bukan mengikut Pak ya, tetapi memuliakan Allah dalam nama Kristus. Itu definisi orang Kristen tuh. 1 Petrus 4 16. Nggak ada itu ngikut Kristus, nggak ada. Bentar Pak TD, diam dulu Pak TD. Ya. Bentar. Diam dulu. Kau tunjuk alamat kau di mana? Alamat tadi yang kutanya siapa? Aku hina Al-Quran. Enggak, kau tunjuk aja. Kau barusan ngomong di bawah kok. Kau bawa si Mamora. Kau bawa nama si Mamora. Loh, mau nasibmu mau coba tuh. Iya, mau nasibmu kayak si Mamora. Coba kau. Emang aku ada hina Di mana alamat kau? Aku ada hina agamamu.
Aku nggak ada hina agamamu, jadi nggak usah. Tulisanmu di bawah kok. Loh, di bawah ada ini. Yang mana? Coba Di bawah tunjukkan. ada ini. Tunjukkan yang mana? Kau barusan bilang apa tadi? Penyembah batu. Ini komen aku kau mau di bawah menyembah penyembah batu. batu. Aku bilangnya Apa? Aku mau nyembah batu. Coba tunjukkan. Loh, Apa loh? ini di bawah. Terus kau ancam-ancam kita apa? Kau mau jadi ustad. Ancam apa? Mana ada ku ancam? Kau tadi Ancam yang mana? bilang, kau nanti jadi ustad, ya kan? Maksudnya apa? Ya, kalau memang Udah jadi gini ustaz, aja. kenapa? Ini kan live Kau emang gini Islam. gini aja. Kau tanya Ini sama live kau, ini emang kan kau Islam. ini kan udah direkam semua. Ya kita nggak tahu ke depan gimana. Nah maksud kau tadi kau bilang itu kau Enggak, gini aja. Kau tadi ngomong begini di live. Ya, Alamatmu kan ada mana? rekamannya nih. Nanti kau samain. Kau tadi Aku ngomong nggak ada begini. hina Tuhanmu, Kalau nggak ada hina aku agamamu. jadi Terus ustaz, Tapi kau nantang nggak- kami nggak tadi, jadi toh. ustaz juga bisa. Nantang Kau siapa? tahu Tadi, itu. toh. kan yang Kau bertanya kan pendeta, terus ngegas maksud kau kau tadi. ngomong laga-laga jadi ustaz tuh Harusnya kau apaan? sadar juga kesalahanmu. Enggak maksud kau Cuma tadi masalah lain. jadi Betul. ustaz itu Kau yang apa? salah. Coba. Maksudnya Tadi kan apa? Ini tanya aja, ke kalau lu- pendeta. Maksud kau Terus laga-laga. kau langsung jawab. Kau Kalau salah nyampe lu gereja. berani, kalau lu berani alamatmu. tunjukin aja alamat lu. Alamat lu datang. tunjukin yang benar. Iya, aku pesan Yang benar. aku sekarang. Ini Datang aja. aku. Kalau mau baper Lu kau, jangan nggak gini usah aja. main sosmed kau. Nggak usah main Enggak, tadi sosmed kau kau. Itu aja. Kau ngajakin di amplas ya kan? Kau ngajakin di Iya, amplas. Nah, kau mau di amplas sebelah mana? Iya, itu kutanya. Amplas sebelah mana? Mau di Yang sebelah berapa? mana terserah. Sekarang Jangan, pun jangan. jadi. Jangan kau banyak tato. Iya. Viralkan kau. Viralkan aja, senang aku biar Kita viral janjian aku. di amplas Ah. ya. Jangan Iya. main kau. Nah, yang Coba, penting aku gimana? nggak ada hina Tuhanmu, Iya, nggak ada hina iya, agamamu, alamatmu, nggak ada hina alamatmu di mana? Al-Quranmu. Itu Nah, bisa itu nanti aja. kau pertanggungjawabkan. Jadi, alamat kau mana? Jadi kalian mau laporkan aku pakai apa coba? Enggak pakai lapor-lapor. Enggak, kita nggak usah Jadi- lapor-lapor sama orang kayak kau kan Oh, jadi- jagoan nih. Kita nggak usah pakai lapor-lapor di atas materai Udah, ya, kita baku hantam. diam dulu. Diam dulu. Kau tunjukkan aja alamat kau. Simple. Kau kan gentle katanya. Kau tunjuk alamat Iya. kau di mana? Bang Umar kali Judan 4 Taruna. Gua di Surabaya. Lu pikir gua nggak punya teman apa di Sumatera? Apa pikir gua nggak punya teman-teman lapangan di Sumatera? Kau tunjuk. Gua rekam dari awal. Kau tunjuk alamat, coba. Kau buka tuh mute. Pak Jul. Monitor Pak Jul. Monitor Pak Jul. Monitor. Ya, saya di sini official ya, pengurus YCC, Yayasan YCC, silakan. Jelas alamat saya dan saya juga sering melaporkan otan-otan penghujat ini. Ada saya menghujat. Ada saya hujat. Udah kau sebutkan aja alamat kau. Nanti Ya, kita masalah nggak perlu kau alamat. membantah. Kalau memang berani kau, kita main di ring aja. Siapapun. Lo kok di ring iya? Ayo coba. Kalau gitu. DM aja DM ke gua. Di ring Ayo, kita ayo. kalau berani, gentle langsung. Itu gentle di ring. Bukan di luar ring. Di ring kita. Alamat Kalau kau berani di mana ring. kok? Pokoknya di ring kalau berani. Gimana mau diri alamat gua aja terus. Gimana? Kalian udah tahu ya. Mau kalian culik aku gitu. Kayak zaman-zaman dulu. Enggak. Jangan Ya, kayak si udah. Rudy Mamora, ya, atau yang akhirnya pengecut, ya, giring sama gua ya. Emang aku ada hina kalian? Hina Ya, agama kalian? giring sama gua lu. Kapan? Bodat, Bodat. giring sama gua ayo. Jangan tidak ya. Ayo. Ayo di ring kita. Ayo, gimana caranya bisa kontak lu? Bagaimana caranya bisa kontak lu? Ayo, Terserah gimana. pegang mulut gua di ring. Ayo di ring. Iya. Kasih tauin alamat lu di mana atau gua atau Iya. gimana caranya. Iya, Gua punya latihan sasana, gini lah kau seminggu ini. gua punya sasana di Iya, sasana iya. gua. Iya, Hah? latihan lah kau seminggu ini ya. Enggak usah kau latihan. Gua tiap hari latihan. Ayo, lu. Jangan banyak bacot. Bodat. Kalian yang banyak bacot dari Enggak, tadi. bodat, Pendeta bodat, yang kau kutanya, bodat, kalian bodat. langsung kepanasan. Bodat. Diri Gimana sasana nggak gua ya. kepanasan Diri kau sasana gua bilang ya. kau mau laga Diri jadi sasana gua ya. ustad? Memang kau kira kita ini bukan orang Sumatera, bukan orang Medan. Satu dulu, biar Mas Andri aja yang nangani. Mas Andri silakan. Justru aku Alamatnya senang. disebutkan, Bisa Mas Andri. Alamatnya si Oten ini disebutkan. Berani nggak?
Suasana gua. Tidak ya. Jangan. Ayo, Nah, kita kasih waktu sampai hitungan ke 15. Mas Umar dihitung sampai 15. Kalau tidak mau menyebutkan alamatnya di kick saja. Mulai sekarang dihitung Mas ya Umar. siap. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. 5. Nah, kau sebut dulu. Nah, berani nggak? Alamat kau di mana? Katanya kau berani sama kita. Tunggu. Biar nggak. Jadi diam dulu. Ini komal gua, nggak usah banyak. Gua kalau bikin laporan harus jelas orangnya. Kau pelatih. Ya. Gua di Kalijudan Taruna 435 Surabaya. Kau di mana? Kau di mana kau? Mau aku dimanapun untuk apa? Mau kalian culik aku? Banyak lah. Nanti biar diurusin sama. Cuma berani bacot aja ini orang. Dikeluarkan aja. Allah. Banyak cakap kau. Gak ada manfaatnya. Biar diurusin sama tim lapangan nanti. Oke, lanjut Pak Pendeta, dilanjut. Ini masalahnya. Ya, saya kenal sama Valen bukan baru. Jadi orang-orang yang seperti itu ya memang sebaiknya nggak usah itulah ya. Ayo Mat, tanya ya, kita santai-santai saja, nggak ada ini. Ayo monggo silakan. Bapak tadi yang mau nanya silakan dilanjut Pak. Yang mau nanya Pak. Ya, Bapak Ibu Saudara, saya di roomnya Valen kan bukan sekali dua kali, ini udah puluhan kali ya. Kebanyakan memang kalau dialog sama saya ada hal yang baru dengar. Ya Bapak Ibu Saudara, wah baru dengar nih. Lah memang iya, biasanya juga begitu. Jangankan di forum umum seperti ini, di intern kami pun, di Gaibu pun banyak orang yang baru dengar ini Pak ATD. Nah, seperti itu, gitu ya. Jadi kita ini yang udah pernah dialog offline sama Pak Pendeta ATD, ya. Gerejanya jelas, ada daftarnya gerejanya. Kalau saya balik tanya sama yang ada di sini, gua tanya satu-satu. Kalau Bang Glenn jelas dia seorang lawyer, Pak Jul dia seorang amir dari Yayasan GCC. Bang Andri saya tahu tempatnya di mana, di Jeko, salah satu bagian dari Geraha Mualaf. Coba kalau saya tanya, Pak Supardi dari mana? Bisa tunjukkan secara lengkap. Makanya apa saya bilang dialog di TikTok itu nggak kondusif. Makanya saya bikinnya tanya jawab, bukan debat. Saya tadi itu ditantang sama Rudi Simamora yang habis keluar dari penjara itu. Satu hari dia saya nggak meladenin kalau dialog di TikTok Pak. Jujur ya nggak meladenin. Kalau mau offline biar jelas orangnya gitu loh. Ya. Kalau sekedar tanya jawab oke lah. Yang tadi masalahnya kenapa? Begitu paham? Ya tadi dia datang nuduh-nuduh Pak ATD ini bukan pendeta. Saya kasih tahu dia pendeta jelas. Terus dia omongannya nantang kan gitu. Ya dia nantang kan, dia ngejual, saya beli. Kan gitu kalau saya. Jangankan internal Kristen Pak, internal Islam aja saya kritik, saya sampai ke Majelis Ulama Indonesia. Kalau ada yang ngejual saya beli Pak. Ya nantangnya dari bagaimana tadi nantang? Dari ini ada semua ini rekamannya. Ada direkam semua Pak. Itu nggak perlu lah. Bapak-bapak, saya itu sudah ketemu ya dengan Pak Ustadz Yusuf Ismail itu sudah 5 kali. Kemarin sama Valen ke-6 ya. KTP saya pun sudah dicatat di sana ya. Nama gerejanya dicatat semua, foto. Ya makanya saya selalu buka open kamera, nggak sembunyi gitu loh orang Pak, ya. Nantangin saya nunjukin KTP. Enggak, tadi yang saya dengar tuh sebut sebagai ustadz itu apa itu?
Nggak tahu juga Pak. Sudahlah, itu nanti urusannya Valen itulah. Dia bilang gini, ini paling pendeta palsu ini, begitu. Ya. Terus dia bilang, saya juga bisa. Ya Pak, jadi saya itu gini ya Pak, saya itu jadi ustad-ustatan gitu loh. Nah. Laga-laga jadi ustad. Laga-laga itu bahasa Medan itu. ya Laga-laga itu bicara belaga-belaga jadi ustad. Itu maksudnya, itulah yang bikin kita kesel tuh, itu sebenarnya kalimat itu. jadi Kucing, Pak, Bang Oyen bisa urusi nggak? Gampang itu keluargaku banyak di Medan, di Jalan Sisingamangaraja tuh belakang teladan keluarga semua itu. Kok main-main nama saya? Ya, gini loh, Pak. Saya itu Kristen kan- loh. Internal Islam Ya, itu saya lawan kalau salah. ya saya itu kan banyak membahas Alkitab, yang Alkitab itu akhirnya menempelak Tritunggal. Lalu saya ini dikira saya ini ustadz yang nyamar Pak. Itu bahkan mantan mentor saya juga mengatakan begitu. HTD itu sebenarnya ustadz yang nyamar, nyerang-nyerang Tritunggal. Kan Pendeta. Ya. Saya mau belajar tentang kekristenan di Pak Pendeta, boleh nggak? Tapi bukan Boleh, berarti ikut saya sekolah mengimani. Alkitab tempat kami gratis Pak. Sekolah Alkitab tempat kami gratis lewat online. Tapi bukan berarti saya hanya mau masuk ke agama sebelah ya, bukan. Saya hanya untuk belajar. Banyak Pak, banyak orang dari Muslim sekolah kami Pak. Kami tanya sama Valen, apakah saya punya niat ke Valen nih, Valen kamu jadi orang Kristen aja. Betul Valen, apakah saya pernah ngomong begitu? Nggak pernah. Nggak ada. Kita itu selalu mengedukasi biar kita itu masing-masing wawasannya luas gitu loh Pak. Karena begini Pak Pendeta, ketika saya itu melawan orang Kristen, saya bukan berarti saya benci mereka, enggak. Justru saya sayang sama mereka. Saya cuma mengatakan begini, jadilah Kristen yang sejati. Ya. Kristen yang benar-benar mengikuti ajaran Yesus. Gitu. Jadi saya mau melawan ini. Oke, shalom. Oke, shalom. Ya, silakan Pak Babayu, silakan kalau mau nanya Pak. Iya, jadi bukan cuman Samuel ini. Buset lu. Samuel Sihaan. Kita kan Samuel, apa kabar Samuel? Baik, terima kasih untuk berkatnya Pak Henritan ya. Si Sarah barusan nyariin dirimu. Samuel kemana Pak HTD katanya? Pura-pura dia. Pura-pura nyari-nyariin orang tiap hari teleponan. Serius, barusan kontak ke saya loh, Samuel. Sarah barusan kontak saya. Oh iya, kemarin dia dilaporkan akunnya dari pihak teman Tritunggal gitu. Jadi akunnya agak take down sedikit gitu ya. Oh. Nah ini saya seneng nih, saya mau langsung aja nih ya. Saya seneng nih dengar Pak HTD nih. Tadi jelasin apa tuh namanya Septuaginta ya. Nah itu yang Pak HTD bilang tuh betul. Jadi kalau Septuaginta yang abad keempat itu atau 350 tahun sebelum Masehi itu cuma 5 kitab Musa. Ya cuma 5 Pentatukhnya Musa yang ditulis. Sisanya yang kitab Nevim Ketuvim itu ditulis oleh para bapak gereja di tahun 350. Begitu ya Pak Henritan? Nah itu dia. Nah ya, itu betul ya. Itu dia. Jadi saya udah bahas ini lama ya. Saya tahu bedanya Septuaginta yang tulisan Rasul. Rasul kan belum pada Samuel. Rasul tahun 70 itu belum pada mati. Dia merubah dari awalnya Aramaik menjadi Yunani. Kenapa Yunani? Karena Yunani menjadi bahasa internasional waktu itu. Ya, lingua franca gitu ya. Nah, yang 70 tulisan Rasul ini kalah pamor dengan tulisan zaman sebelum Masehi orang-orang Yahudi sama bapak-bapak gereja yang 350 kalah pamornya. Karena kan didukung oleh Roma, gitu. Didukung oleh Roma, didukung oleh itu. Jadi yang lebih terkenal, yang lebih terkenal yang 350 bapak-bapak gereja ini gitu loh. Saya paham betul itu. Laptop. Iya, tapi kan nggak bisa begitu Pak Henritan. Pak Henritan kan sekarang bapak gereja juga nih. Enggak boleh nyebut bapak gereja. Enggak bercanda gue. Jadi gini, nah terus aku mau tanya nih Pak Henritan. Ya. Sebelumnya terima kasih buat berkatnya. Oke. Terus, kan dulu kita sering bicarain LA ini, benar nggak?
Ya, betul. Nah, Kenapa? Nanya ayo. Jadi LAI gimana nih? Oke. Karena dulu Pak Hendritan sempat marah-marahin saya, kamu harus ikut LAI katanya kan begitu. Oke ya. Oke, sebentar ya, saya jelasin pelan-pelan ya. Ya, alon-alon sekelakon ya. Ya, Alkitab itu pernah 2 kali go internasional supaya mudah dipahami, go internasional. Tahun 70 karena waktu itu bahasanya adalah bahasa Yunani, maka rasul-rasul go internasional. Ditulislah pakai bahasa Yunani, tapi kurang berhasil. Ya, kurang berhasil. Akhirnya muncullah itu Yunani dari 350 tadi. Oke, kita lupakan. Berlangsung sampai nanti tahun 1956. Indonesia merdeka 45, muncul Yayasan United Bible Society tahun 46, 1946. Indonesia baru merdeka setahun. Muncullah Yayasan Alkitab Dunia, Lembaga Alkitab Negara-Negara, gabunglah ke UBS. Lalu UBS menerbitkan pakai bahasa yang internasional waktu itu, yaitu Inggris. Sudah. Jadi pernah 2 kali go internasional kan, yang kali ini yang Inggris berhasil, 240 negara semua mengikuti karena sudah modern, sudah ada mesin cetak, mungkin sudah ada disimpan di kopi, mungkin udah ada tahun 1500 mesin cetak ditemukan. Mungkin. Lanjut, ya mungkin ya. sudah. Artinya kan gini, sukses sekarang ini gitu loh, ada huruf merah, ada huruf hitam. Nah ini Bapak Ibu Saudara, ya saya berkali-kali saya mengatakan Alkitab sekarang itu ada yang huruf merah, ada yang huruf hitam. Semua perkataan Yesus, fisik manusia maupun sebelum duduk di tata surga, hurufnya merah Pak. Dengan huruf merah ini Bapak Ibu Saudara, belajar Alkitab menjadi sangat simple. Sangat simple. Makanya saya berani berkata 1 menit. Saya dibantu luar biasa dengan huruf merah, Sam. Makanya saya bilang, Sam, ayo ikut LAI yang ada huruf merah ini loh. Tahun 72, cetakan 72 yang ada huruf merahnya. Nanti kita nggak usah lagi nanya, Pak yang aslinya Septuaginta mana, nggak usah. Kita pakai bahasa Inggris. Referennya pakai bahasa Inggris tuh. BBE, KJV dan NET. Udah pakai 3 itu. Gitu loh. Iya. Bapak tahu nggak yang LAI TB2? Yalah, yang aku pakai yang huruf merah aja, itu yang sama dengan produk. Iya, maksudnya begini, yang TB2 juga ada huruf merah. Jadi maksudnya begini, salah satu kasusnya kan saya menggugat ada sekitar hampir 200-an ya salah terjemahan, terus sebutkan satu misalnya Pak Sam, dulu kamu ngomong sama saya di mobil, aku sambil nyetir, yang kamu inget HTT ngebut 160 doang, ingetnya itu doang. Ini penemuan-penemuannya. Nah, contohnya Zakaria 12 ayat 10 yang dulu saya pernah suruh Valen bacain dalam teks Ibraninya. Ya. Nah, Zakaria 12 ayat 10. Contoh aja. Pada kata mereka memandang kepada dia yang telah mereka tikam. Padahal teks asli Ibraninya memandang kepada dia itu teks asli Ibraninya itu Elai. Dalam Septuagintanya itu prosmi, kepadaku. Lalu dalam semua terjemahan bahasa Inggris, they will looking on me atau they will looking upon me. Memandang kepadaku. Jadi di situ yang ditikam. LAI-nya apa? LAI-nya memandang kepada dia. Aturannya kepadaku. Kan udah dari belok kanan jadi belok kiri, Pak. Beda jauh, Pak, 180. Nah, memandang jadi artinya padaku yang telah mereka tusuk atau gimana? Kata-kata mereka tikam. Kalau secara sederhana itu menunjuk kepada Yesus yang ditikam lambungnya, bukan? Iya, tetapi di situ kepadaku Yehova, Pak. Bapak nggak itu nggak salah juga. Karena Yesus adalah Yehova. Iya, tapi masalahnya jangan ngomong Yehova ya, ngomong Yahweh ya. Karena Yehova itu produknya Saduki. Nanti ya udah Yahweh. Nah, jadi masalahnya gini, Pak. Nah, masalahnya itu yang ditikam Yesus. Yesus bukan Yahweh. Nah, kalau Yesus kita kan dong. Enggak, Yahweh sebentar. Aku sama Hendritan kan sama-sama percaya Yesus Yahweh. Nah, sekarang mereka berubah menjadi dia untuk menyatakan yang ditikam itu bukan Yahweh, tetapi Yesus. Nah, Yesus bukanlah Yahweh, tetapi anak Yahweh. Kan gitu. Betul nggak? Wah, nggak ngerti aku. Saya hanya tahu Yesaya 43 ayat 10 Yahweh dibentuk jadi Yesus. Itu nggak ada waktu dia. Ya, ini saya mau nunjukin ayat-ayat yang salah terjemahan, bahkan disengaja. Nah, lalu begini Pak, sebentar. Lalu di TB2-nya LAI mengeluarkan dan sudah
renovasi, kata dia di situ digantiku. Tetapi apakah jujur mereka secara gentleman merubah semuanya? Contohnya Yohanes 1:14 ya. Ya, saya baca dulu ayatnya sebentar. Firman menjadi manusia, apa masalahnya? Sebentar. Yohanes 1:14. Itu ada penambahan kata anak, Pak. Sebentar ya. Yohanes 1:14. Kita santai dulu ya, Pak ya. Dan firman itu telah menjadi manusia. Sebenarnya sang firman itu menjadi daging dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Nah, di situ teks aslinya menuliskan monogenes para patros. Jadi Bapa yang menunggal. Nah, terus di ayat 18-nya sama. Kasusnya menambahkan kata anak atau huios. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Di sini kata anak juga ditambahkan. Seharusnya di sini monogenes theos atau theos yang menunggal. Allah sendiri yang menunggal atau Allah yang dilahirkan sesuai dengan Yesaya 9 ayat 6. Nah, jadi di sini dia melakukan presaposisi atau melakukan penggirikan dengan menambahkan kata huios atau anak. Padahal itu dalam teks aslinya nggak ada. Itu aja, Pak. Baru 3 ya? Baru 3, lo saya kumpulin banyak loh. Kalau saya sih gampang, Ya, pasti yang Anda sebut itu Sam itu pasti dari Tanak, bukan dari Perjanjian Lama. Pasti. Yang mana? Yang barusan Anda sebut-sebut itu teks asli itu pasti Tanak. Loh, kalau Perjanjian Baru kan nggak Tanak dong, Pak. Perjanjian Baru kan Mesora. Perjanjian Lama, sorry, itu pasti Tanak. Kami pakai Perjanjian Lama ya, Sam ya, nggak pakai Tanak ya. Loh, Perjanjian Lama kan Tanak, Pak. Nah, itu dia. Salahnya di situ, Sam. Tanak itu bikinannya Farisi dan ahli Taurat. Ya, Yesus berkata, "Hei kamu Farisi dan ahli Taurat, kamu menduduki kursi Musa, bikinlah itu Tanak." Ya. Gini Pak Andrikan. Musa itu aja masalahnya. Jadi kenapa itu, Anda mengkritisi ini? Ujung-ujungnya Anda mau terus LAI salahnya gimana? Oh, LAI salah. Akhirnya pemahamanmu Yesus Kristus bukan satu-satunya Tuhan Allah toh, hayo. Lo satu-satunya gimana sih, Pak? Jangan di-framing dulu. Andrikan. Jadi begini Pak ya, Tanah itu singkatan dari Torah, Nevim, Ketuvim. Jadi kalau tadi Pak Hendri bikin premis itu saya jadi kebingungan, maksudnya gimana ya? Ya jelas saja, Tanaknya palsuan dari Perjanjian Lama. Menduduki kursi Musa toh, ayo. Kejadian keluaran. Aku belum bahas ke situ, enggak. Ini cuma bahas mata-mata saya tadi Pak Hendritan bilang seperti itu. Sedangkan Tanah sendiri Taurat, Nevim, Ketuvim. Sekarang Septuaginta yang di 4 abad sebelum Yesus turun itu ditulis dalam bahasa Yunani oleh 70 imam Septuaginta. Nah, baru yang sisanya Nevim, Ketuvim itu ditulis tahun 350 sisanya. Nah, itu salah lagi itu. Ya sudahlah. Yang mana yang salahnya? Kita pakai Perjanjian Lama saja. Kalau Tanak itu nggak ada hubungannya sama Perjanjian Baru, dia nggak ada link toh. Coba cari di Tanak, ada link Perjanjian Baru nggak? Nggak ada. Karena Tanak tidak mengakui Perjanjian Baru. Kalau Perjanjian Lama mengakui Perjanjian Baru, makanya banyak link. Bukan soal mengakuinya, Pak. Itu produknya Farisi dan ahli Taurat. Kalau Talmud produknya Saduki wes itu aja, Sam. Begini Pak Hendritan. Saya pakai bahasa misalnya, Inggris saja lah, ya pakai bahasa Inggris saja. Bahasa Indonesia apa bahasa Inggris? Pakai bahasa Indonesia, referensinya bahasa Inggris. Oke. Jadi begini Pak Hendritan, saya sudah berdiskusi, ya sekalipun Injil ditolak, nih saya potong nih Alkitabnya, saya simpen Injilnya. Kita bicara Perjanjian Lama ya, nih sama orang-orang Yudaisme nih, kita bicara Perjanjian Lama. Di Perjanjian Lama itu di Yesaya 63 ayat 16 itu Yehova penebus, kan gitu. Tuhan huruf besar penebus. Engkaulah Bapa kami, namamu penebus kami sejak dahulu kala. Betul ya, amin ya. Jadi kalau misalnya Yesus bukan Yehova, saya bilang begini, nggak masalah dulu. Masalahnya di sini Yehova ini penebus, benar nggak Pak? Betul. Namamu adalah penebus kami. Nah, di ayat 9-nya dia nggak ngutus siapa-siapa. Bukan duta atau utusan, tetapi aku sendiri yang datang menyelamatkan umatku. Nah, terus penebus ini, sebentar saya buka ya, di angkit dari atas debu. Jangan lupa penebusnya pakai P huruf besar ya, jangan lupa pakai P huruf besar. Artinya dia sebutan untuk Yesus Allah. Yesus sebagai itu ya. Sebentar, di Ayub bunyinya begini nih, ini LAI ya. Tetapi aku tahu penebusku hidup dan bangkit, ia akan bangkit di atas debu. Di sini tidak ada kata Tuhan huruf besar semua, tetapi penebus di sini adalah penebus yang di Yesaya 63 ayat 16 dan ayat 9, betul dong? Betul.
Nah, karena tidak ada penebus selain daripada Yesus Kristus, kan begitu? Betul. Nah, Yesaya 43 ayat 10, kamulah saksi-saksiku dahulu dan yang akan datang, tidak ada Allah dibentuk. Akulah Yahweh dan tidak ada juru selamat. Betul. Nah, Apa masalahnya? berarti kalaupun Injil ditolak, cukup dengan perjanjian lama menjelaskan itu. Nah, di sini ada betul dong? Salah, sebab juru selamat. Perhatikan, juru selamat Yesaya 43 ayat 10 masih pakai huruf kecil. Ayo. Artinya belum terjadi itu. 43:10 tidak ada juru selamat selain daripadaku. Juru selamat J-nya huruf kecil, perhatikan itu. Itu belum terjadi. Nggak masalah J huruf kecil. Pemahamannya harus seperti itu. Kita lihat konteksnya aja, Pak. Konteksnya apa di situ? Nah, itu aja. Nah, masalahnya begini, ya. Ini masalahnya di sini begini. Kalau misalnya itu bukan Yesus, maka konsekuensinya orang-orang yang menolak Yesus adalah Yahweh. Konsekuensinya Yahweh harus melakukan pekerjaan yang dinyatakan di kitab para nabi itu, betul dong? Iya, benar. Ya udah itu aja. Nah, dalam hal ini versi gereja itu dirusak, Pak, sama mereka. Sehingga dalam beberapa ayat yang katanya Yahweh yang ditikam jadi dia yang ditikam. Kan gitu, repot jadi. Nah, itu loh, Pak. Makanya pakai Alkitab LAI sama bahasa Inggris saja. Loh, saya pakai LAI, Pak. Nyaman saja, ya, nyaman-nyaman saja, fine-fine aja. Aku debat kemana-mana, ya, ringan-ringan saja. Karena Coba saya tanya sama Pak Hendritan. Nanti tolong ngomong ke Anwar Chen, ketua LAI. Tolong tanya ke Anwar Chen. Tolong saya pengen tahu di sini yang kerja di LAI yang nggak Tritunggal ada nggak? Coba ditanya. Itu nggak aja ada. Saya pernah ke LAI. Kan? Saya pernah ke LAI. Bahkan saya memimpin ibadah di LAI. Ya, saksinya banyak. Saya buka ibadah di LAI. Mereka Tritunggal banget. Tapi khotbah saya, Yesus Kristus Allah yang benar. Tapi yang menjadi pertanyaan saya, kenapa kok dia bisa menulis Alkitab yang huruf itu saya masih nanya-nanya. Ternyata saya cocokin, oh ini ada KJV huruf merah huruf hitam juga. Jadi dia ya cuman translate biasa lah begitu. Ada sedikit salah, it's okay. Translate-nya nggak cocok antara bahasa Inggris sama ini. Kan bahasa Inggris jarang memakai huruf besar kan, ya. Mana kata gantinya misalnya namanya, untuk Allah itu kan N-nya huruf besar. Kalau di itu kan enggak, his name ya gitu. Nah dulu ada orang yang pinter, ini kerjaannya orang yang pinter translate, nggak peduli dia Tritunggal atau tidak. Lalu LAI memang membuat Alkitab macam-macam kok, Sam. Lah memang, Yehova juga mereka yang cetak. Iya. Nah, Lentera Bangsa mereka yang cetak. Memang saya tahu. Iya. Advent juga, gitu? Advent juga. Ya, yang penting kan orderan, Pak. Iya betul. 100.000 per eksemplar kan? 100.000 per eksemplar. Pendeta bisa tanya enggak Zakaria 9 ayat 9? Apa itu? Bahasa Inggrisnya seperti apa itu? 9 ayat 9. 9 ayat 9 itu apa ya? 9 ayat 6 9 ayat 4 ayat 9 itu namamu satu-satunya ya, Pak? Bukan? Bukan 14:9 itu. Yang bersorak-soraklah dengan nyaring hai putri Sion, bersorak-sorailah hai putri Yerusalem, lihat rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban. Itu sudah tahu ya, Pak? Ya bahasa Inggrisnya gimana? Saya baca di bahasa Inggris kan Bapak baca KJV aja, Pak. Saya sedang tidak membawa, dan ini saya tidak mungkin keluar. Ada kuda di situ, Pak. Ada anak kuda ya, Samuel. Bahasa Inggrisnya ada full. Iya. Apa itu ya, Pak? Anak kuda. Oke, saya harus buka dulu ya. Saya bentar buka dulu di pakai KJV aja, asli. Sam, pakai KJV aja bahasa Inggrisnya. Sebentar. Udah 9 ayat 9 ya. Ini saya pakai interlinear loh ini. Nah. Bentar ya. Rejoice greatly, daughter of Zion. Shout, daughter of Jerusalem. Berserulah ya, shout ya. Behold, lihatlah, perhatikanlah, your king is coming, dan rajamu datang to you, kepadamu, just and having salvation, hanya dalam membawa keselamatan, he lowly and riding, mengendarai on a donkey, keledai, and the foal a colt of a donkey. Ini foal ini yang Anda tanyakan ya. Foal di sini adalah di anak itu, Pak.
Itu bahasa itunya duduk di bagian belakang. Langsung di copy Dan jangan lupa, kan jangan langsung lupa ya, anak Pak, kuda itu anak keledai beban laki-laki, bukan anak keledai keledai. beban betina. Iya, Anak itu keledai. anak Jadi keledai. itu ada ibunya yang dinaikin yang anaknya. Jadi bukan ada dua itu di ibu dan copy anak. Kopi kita terjemahkan ke bahasa Indonesia itu anak kuda. Enggak. Enggak. Anak kuda itu colt kan? Iya. Default. Bukan anak kuda, Pak. Iya, bangke ada. Foal itu Kalau cuman dia- anak aja untuk binatang, gitu. A colt, maksudnya Coba, colt apa the foal? The colt Kopi. ya? Bukan Pak, donkey. Itu ada tulisan itu. Pas semalam itu kan ada khotbah di gereja, saya buka di Bible apanya. Saya copy langsung itu bahasa Inggrisnya. Oke, Pak, kalau bahasa Inggris pakai 3 ya Pak, KJP, BBE, dan donkey itu NET. artinya Nanti Bapak akan jelas. Di NET disebut apa? Pakai 3 Pak, pakai 3. The foal, ya